Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Gumiana, SPDI FM, Kepala Sekolah Dasar Negeri Lewinanggung, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi kelas. Di kegiatan ini, yang akan kita laksanakan adalah yang pertama praobservasi, kemudian supervisi, setelah itu pasca observasi. Adapun yang akan melaksanakan supervisi terhadap saya adalah Ibu Pengawas Bina Gugus 3 Kecamatan Gugus 3 Nyangkuai. Ibu Gugus 3 Gugus 3 SDN 2 Nyangkuai. Selamat datang Ibu. Ya, saya senang Ibu dapat melaksanakan di SDN 2. Kemudian yang akan saya observasi adalah guru saya, guru wali kelas 2. Ini ada Ibu Ajeng Sokamaya, SPD SD. Selamat pagi Bu Ajeng. Ya. Selamat ya Bu Ajeng ya. Bu Ajeng hari ini kebagian untuk observasi. Assalamualaikum Bu Ajeng. Bu Ajeng hari ini kebagian supervisi ya. Supervisi di kelas 2. Ini ada Ibu Pengawas Bina, Ibu Nina Marlina, dan saya Nina, dan Ibu observasi. Gimana Bu Ajeng, itunya tujuan pembelajarannya apa hari ini? Pembelajarannya melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek. Bu Ajeng nanti metode yang digunakan ini metode apa nih Bu Ajeng? Pembelajaran PBL, PBL itu apa Bu Ajeng? Program Based Learning, Kenapa Bu Ajeng pilih PBL di metode pembelajaran? supaya anak berlatih belajar dengan kelompoknya dan juga dilatih untuk berpikir kritis. Berpikir kritis ya. Itu bahan dan alat yang digunakan tuh seperti apa supaya anak berpikir kritis? Bisa menggunakan media pembelajaran itu yang bisa membangkitkan si anak supaya dengan bertanya atau bertanya. Saya pakai papan pintar SPO dan juga pakai video pembelajaran juga, anak diajak juga bernyanyi. Coba Bu Ajeng ceritakan tahapan-tahapan pembelajarannya yang sekarang yang akan Bu Ajeng laksanakan di supervisi ini, di observasi guru kelas 2 ini. Untuk tahapan pembelajaran, pembelajaran seperti biasa ya Bu ya. Terus juga ada pertanyaan pemantik, nanti di kegiatan inti siswa akan membuat kembali cerita yang berjudul Kacamata Kadek. Ya, nah terus juga menonton video pembelajaran mengenai materi yang tadi disampaikan. Siswa dilatih atau mencoba membuat kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek secara lisan. Ada juga misi yang harus mereka kerjakan dengan kelompoknya, melakukan diskusi untuk memecahkan masalah pada LKPD. Lalu setelah itu melakukan presentasi, dan di akhir kegiatan pembelajaran siswa mengerjakan psikologi. Bu Ajeng nulis-nulis dulu nggak catatannya nih, penilaiannya apa, yang mau disampaikannya seperti apa itu? Ya, paling coretan-coretan seperti itu ditulis, masuk kegiatannya mau apa dulu seperti itu. Jadi si anak pertama menyimak itu dulu cerita tampilan tentang cerita kadek. Dari sana ada beberapa kalimat yang diberi warna kuning. Dari kalimat tersebut nanti si anak akan mengetahui bahwasannya kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek. Tadi SPK ya? SPO. Di SPO ini kira-kira nih Bu Ajeng bayangkan dulu deh sekarang ya, yang paling sulit itu kira-kira anak-anak tuh sulitnya di mana sih? Mungkin untuk kelas 2 karena semuanya belum lancar membaca, belum bisa. Tapi alhamdulillah sebagian besar sudah bisa
membedakan mana subjek, mana predikat dan objek. Lalu kalaupun mereka bisa, mereka kalau yang belum bisa membaca, mereka kesulitan untuk menuliskannya. Tapi alhamdulillah hanya sebagian kecil saja Bu yang seperti itu, sisanya alhamdulillah sudah bisa. Tadi kan Bu Ajeng tuh ada yang bisa baca gitu ya, ada yang nggak bisa baca, atau ada yang ada yang sebagian bisa baca. Nah, ini kompetensi apa sih yang mau Bu Ajeng capai di kegiatan ini yang tadi ada kadeknya itu? Ya, jadi si anak Cerita bisa kadek. membuat kalimat dengan kombinasi subjek predikat objek. Jadi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa membuat kalimat dari kegiatan yang mereka lakukan. Kegiatannya. Jadi anak secara tidak langsung bisa baca ya, bisa nulis gitu ya. Ini Bu Ajeng penilaiannya Pak gimana sih? Penilaian ada penilaian sikap ketika mereka berkelompok, penilaian kalimatnya itu mandiri, gotong royong, kerjasamanya dengan kelompok seperti dan juga penilaian pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, bahwa si anak bisa menuliskan kalimat dengan pola SPO. Jadi anak diberikan soal berupa gambar, nanti dari gambar tersebut anak menuliskan kalimat yang mengandung subjek predikat objek. Jadi yang harus diperhatikan dari SPO itu apa? Kalimatnya. Oh, kalimatnya. Jadi itu Susunan kalimatnya yang jadi sesuai pusat perhatiannya nanti Bu Ajeng itu ya. Apa tadi kalimat? ya, kalimat susunan polanya subjek predikat Itu ya Bu Ajeng ya tadi teh Bu Ajeng dalam mengajarkan anak untuk SPO ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Ajeng ya. Iya, ayo Bu Ajeng kita ke kelas ya. Yuk, silakan. Gimana Bu Ajeng? Selamat ya Bu Ajeng tadi sudah masuk ke kelas ya. Alhamdulillah tadi lancar kalau saya lihat ya Bu Ajeng ya. Gimana Bu Ajeng perasaannya? Alhamdulillah senang Bu lihat anak-anak Ya. ketika pembelajaran ada yang banyak yang aktif, tapi ada pula yang diam seperti itu, tidak kurang bersemangat. Kalau menurut Bu Ajeng nih ada anak yang aktif, ada anak yang bersemangat, itu keadaan kelasnya seperti apa sih? Apa kondusif atau bagaimana gitu? Mungkin kurang kondusif ya Bu ya, kalau misalkan ada anak yang bercanda dengan temannya karena bisa mengganggu proses pembelajaran. Begitu. Menurut Bu Ajeng itu berhasil atau bagaimana? Kalau dilihat nanti dari nilai yang dicapai siswa, nilainya bagus, sebagian besar berarti berhasil. Bagaimana cara Bu Ajeng menerapkan supaya anak berhasil? Diberikan latihan berulang-ulang mengenai materi tersebut. Jadi si anak pertama diberikan contohnya dulu, lalu si anak berlatih berulang kali membuat kalimat dengan subjek predikat objek. Nah, setelah terlatih sudah terbiasa, nanti anak akan bisa menemukan nilai-nilai. Menurut Bu Ajeng nih yang tadi yang sulit itu yang mana tadi waktu pasangan? Ya, yang sulit anak masih sedikit kebingungan membedakan mana subjek, predikat, dan objek. Tapi ada juga yang sudah paham itu materi tersebut. Nih menurut Bu Ajeng ya, tadi kan anak ada yang supaya paham betul itu harus bagaimana menurut Bu Ajeng? Diberikan contoh dulu ulang-ulang, terus si anak juga diberikan kesempatan untuk berlatih membuat kalimat tersebut. Kalau Bu Ajeng ngajar lagi nih di kelas yang lain misalnya disebut situasi yang berbeda, mau seperti apa ngajarnya? Mungkin disesuaikan dengan situasinya ya Bu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi anak. Nanti dilihat dulu mungkin pertama kita mengajar berdasarkan modul ajar. Nanti setelah di praktek di kelas mungkin ada hal yang berbeda ya, seperti tadi misalkan ada anak yang merajuk karena tidak diberi bintang seperti itu, nanti diberikan bintang misalkan anak merajuk lagi rasa senang.
tadi dilakukan secara berulang-ulang, tercapai tidak tadi tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah tercapai Ibu. Tercapai. Berapa persen kira-kira? Kira-kira 75% ada. 75% tercapai ya. Ya, 75%. Dilihatnya dari apa ya? Dari hasil tes formatif yang mereka kerjakan. Yang barusan. Kamu udah dinilai juga langsung ya. Yang penilaiannya yang mana itu? Yang berakhir dengan tes formatif sambil mengerjakan saya lihat pekerjaannya sudah jawabannya sudah hampir semuanya benar. Coba Bu Ajeng simpulkan hari ini bagaimana pembelajaran Bu Ajeng hingga sampai tercapai tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah tercapai. Anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Walaupun ada sedikit yang kurang sesuai atau anaknya tidak kurang disiplin, tapi alhamdulillah semuanya tercapai dengan baik. Anak sudah bisa menuliskan atau membuat kalimat dengan benar dengan mulai SPO dan juga mereka dapat menuliskannya. Dan terus juga mereka dapat membuat kalimat dari gambar yang disediakan. Untuk kedepannya nih Bu Ajeng, bagaimana cara metodenya sama model pembelajarannya yang akan Bu Ajeng lakukan untuk perbaikan? Mungkin mencoba mencari metode pembelajaran yang lain yang lebih relevan, yang bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada siswa. Selain itu juga menggunakan media pembelajaran secara nyata, konkret, agar anak lebih bisa memahami. Bahagia nggak Bu Ajeng hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ajeng atas waktunya, atas tempatnya, atas semuanya. Saya ucapkan banyak kali terima kasih. Semoga Bu Ajeng makin sukses, makin disayangin sama kepala sekolahnya, sama ibu pengawal juga ya Bu ya, sama anak-anaknya terutama. Dan kita jadi ikhlas beribadah ya Bu Ajeng ya, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bu Ajeng. Ya. Assalamualaikum.